A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali pada Padepokan Cahaya Siliwangi hadir di hadapan para sedulur semuanya dimanapun berada. Baik para sedulur yang ada di Nusantara maupun para sedulur yang ada di luar negeri. Kami doakan semoga semua para sedulur selalu sehat walafiat, jasmani dan rohaninya, dibukakan, dilancarkan rezeki-rezekinya, diistiqomahkan ibadah-ibadahnya, dan juga dikabul segala hajat-hajat dan juga cita-citanya. Amin, amin Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa salam serta sholawat senantiasa selalu kita sanjungkan pada junjungan kita semua, kepada baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, dan tentunya kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan Megatrust, bukan Megatrust ya, Armageddon ya. Di perang akhir zaman part 6 kita kembali ingin melancong ke tempat yang jauh, ke luar negeri. Di bahasan sebelumnya pernah kita berdialog berkaitan siapa ya otak di belakang pengkhianatan perdamaian Gaza itu ya. Ternyata setelah kita tarik, otaknya yang pertama adalah Netanyahu dan yang kedua adalah Donald Trump ya. Jadi dua sosok inilah yang membuat ide atau yang punya pemikiran awal untuk mengkhianati perdamaian di Gaza itu, yang akhirnya melakukan serangan-serangan padahal dalam kondisi gencatan senjata ya. Dan ini adalah satu bentuk pengkhianatan yang pernah terjadi di zaman Rasulullah juga waktu itu, waktu perdamaian Hudaybiyah ya, perjanjian Hudaybiyah yang akhirnya dikhianati oleh bangsa Quraisy yang mencegat waktu itu ataupun menangkapi orang-orang Madinah ya, padahal dalam kondisi perjanjian damai waktu 5 tahun kalau tidak salah. Dan dulu pun Allah murka ya, dulu waktu akhirnya setelah itu kan terjadi perang yang besar waktu itu setelah digagalkannya perjanjian Hudaybiyah. Itu kan pihak Quraisy akhirnya mengkoordinir kekuatan terbesarnya mengepung Madinah, ingin menghancurkan umat Islam waktu itu yang baru yang sudah hijrah di Madinah, dan akhirnya terjadi perang besar, perang dahsyat yang kita kenal sampai hari ini dengan perang Badar ya. Nah disitulah Allah menunjukkan maha kuasanya dengan menurunkan tentara-tentara langitnya waktu itu, karena secara jumlah pasukan memang sangat-sangat sekali tidak seimbang. Waktu itu kalau tidak salah 3.000 pasukannya Rasulullah dengan 30.000 kalau tidak salah pasukan pihak musuh, karena gabungan dari berbagai suku ditambah bantuan-bantuan kalau tidak salah waktu itu dari pihak luar juga banyak ya yang sudah dikoordinir. Nah, pada kasus Palestina dan Israel ini pun ternyata terulang kembali, di mana pihak musuh Israel ini mengkhianati ya gencatan senjata yang sudah disepakati dan didalangi atau diotaki oleh Donald Trump dan Netanyahu. Ini satu pengkhianatan yang luar biasa, dan kita tahu semua saat ini tidak lama berselang dari pengkhianatan itu, New Jersey ya, satu kota yang ada di Amerika sana dibabat dengan api kebakaran besar yang hampir mencapai 4.000 sampai 5.000 hektar. Dan waktu itu sebenarnya sudah kami buat konten, sudah kita tarik, dan memang mereka ditugaskan untuk menghancur leburkan yang tadinya awalnya di tempat yang ada penduduknya, Kang. Nah, akhirnya digeser, dan di situ, dan itu memang tugas dadakan ya, perintah dadakan, maupun kelompok pasukan yang membakarnya itu memang sudah berdiam di situ. Nah, ternyata berselang tidak lama 2-3 hari dari kebakaran New Jersey pun
kita tahu sendiri ya, sudah paham semua saat ini banyak sekali media-media sosial yang menghadirkan tentang kondisi kebakaran luar biasa yang terjadi di Israel. Bahkan sampai ke kota Yerusalem. Terakhir data yang kami peroleh dari berita media-media itu sudah 16 korban, dan api yang muncul itu sangat aneh katanya. Tiba-tiba muncul dan memang sangat susah untuk dikondisikan ataupun dikendalikan. Nah, kita akan coba berdialog dengan pasukan-pasukan goib karena kita sudah paham ya, jadi kita nggak menutupi lagi, pasti ada yang mengendalikan seperti waktu kejadian pembakaran di New Jersey maupun di California. Kita akan tarik pasukan tersebut, kita dialog dengan mereka dari mana sebenarnya perintah itu, dan sampai apakah betul ini adalah satu bentuk kemurkaan Allah atas pengkhianatan mereka. Mungkin seperti itu prolognya. Siap Kang ya? Ya, siap insyaallah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya protek tubuh mediator dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk dalam tubuh mediator, otomatis semuanya terlempar terpental ke neraka jahanam kecuali yang saya izinkan. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Di HP saya ada video, satu video saya untuk menarik kekuatan energinya ya, tentang kebakaran yang sudah sampai ke Yerusalem. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, saya tarik sosok-sosok gaib yang mengendalikan api yang menjadi tragedi kebakaran yang ada di Israel. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sinkron energi kamu, energi panjenengan sinkron dengan tubuh mediator dan seluruh energinya disinkronkan. Allah. Disinkronkan. Apabila energi panjenengan tidak cukup untuk masuk tubuh mediator, mohon diperkecil energinya. Allah. Sinkron menjadi tenang dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tersambung otomatis pita suaranya, bisa berbicara bahasa manusia dan kami paham di sini. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mohon maaf sebelumnya apabila mungkin saya sedikit mengganggu waktu panjenengan. Kalau memang betul panjenengan adalah sosok gaib yang mengendalikan api yang menjadi bencana kebakaran di Israel, betul panjenengan? Iya, betul. Panjenengan dari golongan apa? Dari golongan jin. Golongan jin. Wujud panjenengan saat ini apa? Burung besar. Burung besar. Kalau boleh digambarkan kebesaran secara ukurannya itu seperti ukuran apa? Yang bisa kami lihat di dunia kami itu ukuran seperti apa? Lebih besar dari elang. Lebih besar dari burung elang. Jadi pasukan yang saat ini mengendalikan kobaran api yang menjadi bencana kebakaran di Israel itu pasukan panjenengan. Betul. Panjenengan yang mimpin atau ada lagi? Saya yang memimpin. Kalau boleh tahu berapa jumlah pasukan panjenengan untuk bisa membuat situasi yang begitu kacau di Israel seperti itu kami lihat? Mohon maaf, bantu saya dulu. Apa yang bisa saya bantu? Netralkan dulu tempat ini. Karena
karena banyak yang mengincar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, radius 100 meter dari tempat kami berada terbenteng oleh benteng gaib 7 lapis, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Tidak ada yang bisa menembus dari bangsa jin, iblis, siluman pasik yang ingin mengganggu proses mediumisasi ini, yang berusaha untuk menembus pagar gaib tersebut, maka akan meleleh otomatis. Sallallahu. Baik, terima kasih. Iya. Karena banyak yang ikut hadir ke sini. Jadi saya ditarik mereka ikut. Oh gitu. Ketarik cahaya itu. Panjenengan diikuti Cahaya, tadi. Cahaya panjenengan itu yang menarik mereka juga. Oh gitu. Kembali kepada tema ini, berapa jumlah pasukan yang panjenengan bawa sampai bisa membuat kekacauan yang sangat luar biasa ini di Israel ini? Karena ini menjadi bencana kebakaran yang terbesar katanya dalam sejarah bangsa Israel itu sendiri. 100 juta triliun. 100 juta triliun, luar biasa, subhanallah. Kalau boleh kami tahu bagaimana kronologisnya sampai panjenengan dan seluruh pasukan panjenengan tadi yang 100 juta triliun tadi bisa melakukan ini. Maksud saya, kalau memang ini tugas dari siapa dan kelompok panjenengan sendiri berasal dari mana? Silahkan, saya berikan waktu sepenuhnya. Sebelumnya, hamba ucapkan terima kasih sudah melindungi hamba juga ke sini. Hamba memang mendapat tugas dari malaikat. Tugas dari malaikat. Ya. Panjenengan bertemu langsung dengan malaikat tersebut. Betul. Itu berapa, atau maksudnya kapan terjadi pertemuan itu? Sebulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu itu sudah ada serangan ya dari pihak Israel untuk perjanjian damai di Gaza itu sudah dilanggar belum? Sudah. Jadi begitu dilanggar, panjenengan langsung didatangi oleh malaikat. Ya. Apa yang disampaikan waktu itu? Hamba ini dari golongan jin yang memang terbiasa mendapat perintah. Dari malaikat. Oh, bukan hanya kali ini. Memang sering ditugaskan oleh para malaikat untuk melakukan sesuatu atas perintah Allah mungkin gitu. Iya. Hamba ini sekelompok burung api. Oh, burung api. Iya. Dikarenakan hamba mendapat perintah untuk membakar Israel, yang dikarenakan sudah mengingkari perjanjian di dunia manusia. Sebenarnya bukan itu. Mereka, pemimpin negara itu, sudah terkena hasutan iblis. Makanya mereka, pemimpin negara itu berani untuk melanggar. Padahal mereka sendiri yang membuat aturan-aturannya. Karena campur tangan iblis itulah
Makanya mereka berani mengkhianati perjanjian itu. Dan bahkan sebenarnya mereka akan melakukan hal di luar batas lagi. Tapi karena dihalang-halangi oleh kami, banyak perbuatan-perbuatan mereka yang tidak sampai ke Palestina. Seperti mungkin panjenengan pernah dengar adanya pesawat-pesawat yang meledak sendiri di negara Israel sendiri. Itulah kami penyebabnya. Diserang sama panjenengan pasukan. Iya. Gitu. Mereka sebenarnya sudah ingin menyerang. Itulah makanya hamba didatangi malaikat untuk melaksanakan tugas itu. Tugas dari Allah. Untuk membumi hanguskan Israel, terutama di daerah-daerah yang memang menjadi basis-basis mereka. Basis-basis pertahanan mereka. Jadi supaya mereka juga tidak berani lagi ataupun tidak sempat lagi untuk menyerang dengan persenjataan dunia manusia. Makanya saat ini kami bertugas sengaja melingkari basis-basis pertahanan mereka supaya mereka sibuk untuk memadamkan api itu. Dan kami sengaja kami giring. Gitu. Dan mereka juga banyak pernyataan yang menyatakan mereka sangat sulit mengendalikan api ini. Berarti pergerakan api ini memang pergerakan pasukan panjenengan gitu ya? Iya. Kami memang bergerak sengaja. Dan tadi panjenengan mengatakan panjenengan adalah burung api. Apakah sekujur tubuh panjenengan itu api atau panjenengan mengeluarkan api? Seperti Wujud naga. hamba ini burung hitam. Kalau di dunia manusia mungkin elang atau raja wali. Tapi kami bisa mengeluarkan api dari mulut kami. Seperti naga itu. Iya. Jadi kalau misalkan dipadamkan di wilayah sini, panjenengan mengobarkan lagi di tempat lain gitu. Mudah saja bagi kami. Iya. Jadi urusannya bukan masalah orang yang bersalah atau tidak bersalah. Tapi pemimpin mereka itu yang jadi sasaran iblis. Yang sudah dikendalikan oleh iblis. Padahal tidak sepenuhnya. Orang-orang yang tinggal di situ juga menginginkan hal seperti ini, tidak. Cuman kalau tidak di bumi hanguskan seperti ini, maka pemimpin-pemimpin mereka juga tidak akan pernah berhenti. Untuk melakukan tindakan-tindakan ke Palestina. Mudah saja sebenarnya Allah itu menghancurkan Israel. Tapi tidak. Tidak dilakukan oleh Allah. Tidak dihancurkan total. Karena masih banyak manusia-manusia yang sebenarnya tidak menginginkan seperti pemimpinnya. Mereka sebenarnya masih banyak orang-orang baik yang masih ingin berdamai. Tapi karena mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk menyetop atau memberhentikan pemimpinnya, ya apa boleh buat. Allah menurunkan perintah kepada kami semua sebagai peringatan keras. Jadi ini baru peringatan ini. Iya.
Mm-mm. Dan kalau boleh tahu targetnya ini kan udah dari hari bisa hampir mau seminggu. Targetnya seperti apa? Tugas dari panjenengan yang diterima? Target kami sampai pemimpin negara mereka akan kembali menepati janjinya. Mm-mm. Jika pemimpin negara mereka tidak mau menepatinya, Mm-mm. kami akan tetap bergerak. Berarti tidak berhenti terus Ya, sampai benar-benar mereka menarik mundur pasukan yang sudah dipersiapkan untuk menyerang kembali Palestina. iya. Karena apa? Dengan cara seperti ini, Mm-mm. mereka akan lupa untuk melakukan penyerangan Gitu. secara militer atau senjata-senjatanya. Mereka akan sibuk mengurus negaranya, rakyat-rakyatnya. Jadi memang sengaja. Iya, iya. Dan kenapa maksud saya panjenengan tidak langsung tertuju kepada sosok tersebut? Misalkan ya kan pasti ada istana kepresidenan atau ada rumah tinggal. Kenapa tidak menuju langsung ke sosoknya? Tidak, karena perintah dari malaikat Mm-mm. hanya sebagian kecil saja, karena istana mereka itu istana presiden, yang sebutlah presiden seperti itu. Mm-mm. Mereka terdapat banyak pasukan-pasukan iblis di sana. Mm. Jadi bukan tidak berani, bukan. Mm-mm. Artinya ini untuk menetralisir energi-energi mereka, pergerakan-pergerakan mereka. Mm-mm. Dan di berita juga, di berita terakhir yang saya lihat 2 hari yang lalu sampai 2 hari yang lalu itu sudah ada korban nyawa juga 16. Jadi memang ada target-target juga. Ada, semuanya ada. Karena Intinya iya, mereka yang memang betul-betul memusuhi iya. ataupun yang tidak akan ketahuan, Hmm, akan ketahuan. jadi 16 yang sudah tewas ini mungkin secara aktivitas kesehariannya memang Ya, menunjukkan sekali kebenciannya kepada ya, umat Islam ya. betul. Iya, 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 iya. Dan panjenengan dan pasukan juga bisa melihat itu ya. Bisa Bisa. terlihat siapa saja yang memang diburu. Hmm. Berarti kesimpulannya kalau saya katakan ya ini salah satu bentuk kemarahan Allah juga atas pengkhianatan Israel. Seperti kasus yang dulu pernah terjadi di zaman Kanjeng Rasulullah untuk perang Badar. Ada kemiripan pola di sini. Ya, Berarti memang benar-benar Allah betul. marah ya. Ya, betul seperti itu. Karena apa? Karena kalau tidak diperingatkan secara keras seperti ini, Mm-mm. dampaknya itu akan ke seluruh kehidupan manusia. Mm. Akan berdampak sekali nantinya. Ya, ya. Berarti kondisi yang saat ini terjadi bisa selesai atau tidaknya kasus kebakaran ini tergantung kebijakan yang diambil oleh pimpinannya. Kalau kebijakannya terus memprovokasi dan memperkuat rencananya untuk kembali menyerang Palestina, berarti panjenengan akan semakin mengobarkan api itu. Iya, Gitu ya. kalau mereka tetap saja
Pemimpin-pemimpin mereka tetap saja tidak mau melakukan perjanjian ulang itu. Ya, kami akan tetap bergerak. Dan dulu juga waktu Amerika berencana untuk mengirimkan logistik dan juga tentara untuk kembali membantu serangan Israel, di sana juga terjadi kebakaran yang sama yang cukup besar. Dan saya sudah berdialog dengan pemimpin pasukannya dan memang mereka juga diperintahkan seperti itu. Dan mereka juga terlihat oleh kami seperti memang meluapkan kemarahan itu luar biasa pada Amerika, menekan Trump benar-benar. Dan akhirnya sampai sekarang belum terkirim. Berarti ada kaitannya semuanya. Ya, semuanya itu ada kaitannya. Karena dua negara ini, dua negara ini juga kan, dua pemimpin ini, mereka memang seorang pemimpin-pemimpin yang sudah di luar batas kemanusiaan. Betul. Sebab memang mereka sudah menjadi, kalau di bahasa manusia itu, kader-kader terbaik iblis. Makanya iblis tidak sayang-sayang akan membantu mereka. Oke. Ada yang mau sampaikan untuk terakhir kali, silakan. Baik. Terima kasih. Sekali lagi, hamba sudah diperkenankan ke sini. Karena jujur, hamba memang belum muslim. Dan memang kami ditugaskan sebagai pasukan untuk menumpas. Dan juga cahaya yang di sini kami banyak lihat di sana juga. Di wilayah Israel sana. Betul. Sama. Damai. Nyaman sekali cahaya. Alhamdulillah. Di sana juga sudah banyak. Ya, itu pasukan-pasukan memang yang sedang membantu Palestina juga. Betul, pasukan-pasukan putih itu banyak di sana. Tetap saja berjuang. Kami tahu panjenengan itu siapa. Dan saudara-saudara panjenengan juga banyak. Alhamdulillah. Juga silakan panjenengan dan saudara-saudara panjenengan untuk membantu sebisa mungkin agar pasukan-pasukan iblis itu tidak semena-mena. Jadi bukan masalah peperangan antara manusia saja. Memang kelihatannya antara manusia dan manusia, tapi sebenarnya di dalamnya bukan. Bukan itu sebenarnya. Mungkin panjenengan dan saudara-saudara panjenengan tahu itu semua. Iya, kami paham. Tetap istiqomah saja. Iya, terima kasih. Cukup itu saja. Ya, sekali lagi terima kasih di sela-sela kesibukan panjenengan sudah menyempatkan waktu untuk hadir di tempat kami, dan ini menjadi satu pemicu semangat tambahan buat kami untuk terus memberikan bantuan sesuai kemampuan kami. Silahkan panjenengan boleh kembali ke tempat tugasnya dan sampaikan salam kami pada seluruh pasukan panjenengan di sana. Baik, terima kasih. Ya. Hamba pamit, tolong dibantu. Silahkan. Allah. Sembilan. Allah. Sallallahu Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para sedulur, sungguh luar biasa ya. Ternyata betul-betul saat ini Allah pun sudah bersama kita semua, sudah mulai memerangi Israel. Kemarahan dan kemurkaan Allah sangat terlihat jelas dari kobaran-kobaran api yang membakar kota Israel yang hampir
dan mungkin sudah sampai ya ke Yerusalem perkembangannya. Dan ini adalah ancaman keras, berarti ancaman yang luar biasa. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita di Palestina sana, juga tentara-tentara Indonesia yang sedang ditugaskan di sana mendapatkan keselamatan, dan juga pasukan-pasukan gaib yang sedang ditugaskan untuk membantu di sana juga diberikan kekuatan dan keistiqomahannya masing-masing. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sajikan. Mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semua. Kami berdua mewakili tim Padepokan Jaya Siliwangi, mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.